Shalom. 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 Puji Tuhan, kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Amin. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita datang dengan hati yang rindu untuk memuji Raja kita yang luar biasa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, napas kehidupan yang masih Tuhan berikan buat hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau siap untuk memuji-Mu. Kami mau siap untuk bersorak bagi Raja di atas segala Raja. Ambil alih Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, akhir ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak Allah Yesus namanya. Dia yang menyucikan kita, Dia yang menyembuhkan kita, dan Dia yang memberikan kemenangan. Amin. Haleluya. Selamat pagi bagi Dia. Haleluya.
Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjebak. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Haleluya! Haleluya! Tuhan, silakan dulu. Rasul Paulus katakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat menggambarkan tentang kehidupan orang-orang percaya. Bejana tanah liat menggambarkan kehidupan manusia yang dibentuk oleh Allah menjadi bejana tanah liat. Dengan kata lain, bahwa setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pasti mengalami pembentukan oleh Tuhan. Tuhan dikatakan sebagai penjunat. Tetapi yang menjadi masalah, maukah setiap orang percaya dibentuk oleh Allah menjadi bejana tanah liat? Maukah setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat siap memberikan dirinya untuk dibentuk oleh Allah? Kebanyakan orang percaya dibentuk oleh kehidupan di mana mereka memproklamasikan sebagai orang percaya, saya harus sukses. Saya harus menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saya harus menjadi orang yang sehat terus. Saya harus menjadi orang yang berlimpah-limpah. Selalu dalam segala sesuatu saya menjadi sukses. Kalau pemikiran demikian adanya, maka pembentukan yang dari Tuhan itu sukar terjadi. Sebab kadang-kadang pembentukan yang dari Tuhan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Pembentukan yang daripada Tuhan bukan menurut kehendak kita, tetapi menurut kehendak Allah. Ketika kita hidup di dalam dunia, kita terus berpikir, kita terus memikirkan bagaimana supaya menjadi orang yang terus tidak pernah mengalami permasalahan hidup, tidak pernah mengalami gangguan dalam kehidupan ini. Tetapi tahukah kita bahwa permasalahan hidup bisa merupakan pembentukan Allah dalam kehidupan kita? Permasalahan hidup bisa menjadikan sesuatu alat di mana Allah tahu batas kemampuan kita. Permasalahan hidup merupakan satu alat yang dari Allah supaya orang percaya sadar sampai di mana kekuatan mereka. Artinya orang percaya harus berhadapan dengan permasalahan hidup supaya dia menjadi dewasa, supaya dia menjadi tahu tentang kehidupan itu sendiri. Kalau kita memperhatikan ikan yang dipelihara di kolam-kolam dengan ikan yang ada di arus yang deras, beda pertumbuhan mereka. Ikan yang ada di kolam mungkin mengalami stagnan dalam pertumbuhan bentuk badan mereka. Tetapi ikan yang berada di arus deras
dia melawan arus, dia akan semakin kuat, semakin lincah, dan semakin terus bisa berkembang dengan baik. Inilah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Menjadi orang Kristen yang mau menghadapi permasalahan hidup, yang mau mengalahkan permasalahan hidup, yang mau keluar sebagai pemenang dari permasalahan hidup. Tuhan adalah pembentuk kehidupan orang percaya. Kita adalah bejana tanah liat. Sebuah bejana yang dikatakan sebagai bejana tanah liat, ini menggambarkan kehidupan manusia yang dibentuk oleh Tuhan. Sebelum dan sesudah dibentuk oleh Tuhan, manusia sadar bahwa bejana tanah liat yang adalah kehidupannya, yang adalah tubuh lahiriannya, tidak kekal. Artinya dia dibatasi oleh usia. Ada yang meninggal dalam usia muda, ada yang meninggal dalam usia lanjut, ada yang meninggal dalam pemikiran manusia. Tidak mungkin dia bisa meninggal karena sehat, karena kuat, karena gagah, karena hebat. Tetapi memang manusia adalah tanah liat yang tidak memiliki kekekalan dalam kehidupannya. Bejana tanah liat dibatasi oleh usia. Bejana tanah liat akan mengalami kekurangan dalam hal kekuatannya. Bejana tanah liat bisa hancur. Kehidupan orang percaya bisa hancur karena penyakit. Bisa hancur karena permasalahan. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan harus ada harta di dalam bejana tanah liat. Artinya bejana tanah liat itu kalau tidak memiliki isi, dia akan lebih cepat hancur. Dan dia tidak berguna. Dia tidak memiliki nilai lebih. Sebab hanya bejana tanah liat. Tetapi ketika bejana tanah liat itu diisi oleh air anggur, diisi oleh minyak, dia memiliki nilai lebih. Rasul Paulus katakan harta dalam bejana itulah yang aku miliki. Rasul Paulus terus berkata bahwa dia akan mengalami suatu proses kemerosotan dalam manusia lahiriahnya. Sekalipun dia seorang rasul, namun akan mengalami suatu proses bahwa tubuh jasmaninya akan mengalami kehancuran. Tidak ada manusia, tidak ada bejana tanah liat yang dapat hidup 1000 tahun seperti kerinduan seorang pujangga. Tidak ada manusia yang bisa menahan, bertahan untuk terus berada dalam kesehatan yang prima, sebab mereka bejana tanah liat. Mudah rusak. Rasul Paulus katakan, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Rasul Paulus tidak berfokus kepada bejana tanah liat, tetapi berfokus kepada isi dan
daripada bejana tanah liat itu. Artinya dia tidak mendewa-dewakan tubuh jasmaninya. Dia tidak mendewa-dewakan penampilan hidupnya. Dia tidak mendewa-dewakan gerak manusia jasmaninya. Tetapi dia bertumpu kepada harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ada sesuatu yang Rasul Paulus miliki dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang Rasul Paulus miliki dalam kehidupannya di dalam dunia ini. Bukan yang materi yang akan hancur dan lenyap. Tetapi Rasul Paulus katakan, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Artinya harus ada Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Harus ada Tuhan yang hidup selama-lamanya dalam kehidupan orang percaya. Harus ada Tuhan yang akan menggerakkan seluruh kehidupan orang percaya. Dengan kata lain, tidak mengandalkan keberadaannya sendiri, tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kebijaksanaannya, tidak mengandalkan kepintarannya, tidak mengandalkan hartanya, tidak mengandalkan keuangannya, tidak mengandalkan jabatan, tidak mengandalkan pangkat, tidak mengandalkan pendidikan, tetapi harus ada harta di dalam dirinya. Apakah yang maksud dengan harta di dalam diri Rasul Paulus? Kita perhatikan 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Yang pertama Rasul Paulus katakan, harta dalam bejana tanah liat itu adalah pelayanan. Ini merupakan suatu harta dalam kehidupan orang percaya. Dengan kata lain, orang percaya harus sadar bahwa melayani Tuhan bukanlah merupakan sesuatu yang kosong dalam kehidupannya. Bukanlah satu pelayanan yang tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupannya. Rasul Paulus menyadari pelayanan yang Tuhan berikan kepadanya merupakan harta yang daripada Tuhan. Tetapi jelas Rasul Paulus dia berkata, aku memiliki harta dalam bejana tanah liat. Aku memiliki pelayanan yang daripada Tuhan. Aku menerima pelayanan dari Tuhan. Oleh sebab itu, aku harus sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Aku harus mati-matian dalam pelayanan. Aku harus mengorbankan kebutuhan hidupku hanya untuk melayani Tuhan. Aku harus mematikan kedaginganku hanya sekedar untuk melayani Tuhan. Aku harus mengeluarkan seluruh kemampuanku hanya untuk melayani Tuhan. Tidak cengeng dalam melayani Tuhan. Tidak banyak menggerutu, tidak banyak mengeluh, tidak banyak mempersahkan keadaan dalam pelayanan. Itu adalah harta yang harus kita miliki. Apapun bentuk kesusahan yang kita hadapi dalam pelayanan ini, sadar pelayanan itu merupakan anugerah yang daripada Tuhan. Tidak semua orang diberi karunia untuk melayani. Tidak setiap orang diberi karunia oleh Allah untuk melayani.
Hanya mereka yang mau menerima kasih karunia Allah, mereka dapat melayani pekerjaan Tuhan. Apapun bentuk tantangan yang terjadi dalam kehidupannya, dia akan terus maju. Sebab dia sadar, aku memberi kasih karunia, aku memberi anugerah yang dari Allah dalam bentuk pelayanan. Aku harus mempersiapkan diri dalam setiap pelayanan. Aku harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam pelayanan. Aku harus selalu meminta kuasa yang dari Allah dalam pelayanan. Pelayanan adalah harta bagi Paulus. Dengan kata lain, dia berani berkorban hanya sekedar untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Dia mau mematikan kedagingannya hanya untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Ada penyangkalan diri di dalam diri Rasul Paulus. Ini sekedar untuk melayani Tuhan. Paulus berkata, perhatikan ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Rasul Paulus katakan, aku memiliki harta dalam bejana tanah liat. Yang pertama Rasul Paulus katakan, pelayanan yang Allah berikan kepadaku itu adalah harta. Pelayanan yang ada dalam diriku harus murni adanya. Rasul Paulus katakan, aku tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersembunyi yang memalukan. Artinya pada saat dia berada dalam gereja Tuhan, pada saat dia berada dalam gereja Tuhan, dia hidup sama dengan ketika dia berada di luar gereja Tuhan. Tidak ada kemunafikan dalam kehidupan Paulus. Tidak ada hal-hal yang ditutupi dalam kehidupan Rasul Paulus. Sebab dia sadar Allah yang dia layani adalah Allah yang tahu tentang siapa Paulus. Allah yang dia layani adalah Allah yang tahu isi hati Paulus. Paulus katakan pelayanan merupakan harta rohani dalam bejana tanah liat. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus pernah diserang oleh beberapa orang yang mengatakan dirinya rasul. Pernah dikucilkan, pernah diasingkan. Tetapi Rasul Paulus tetap berada dalam kebenaran panggilannya. Dia tidak mencari keuntungan dari pelayanannya. Pelayanannya tidak dijadikan sebagai profesi. Paulus menganggap pelayanan itu pemberian Tuhan dan bukan profesi yang harus dia kejar. Pelayanan bukanlah alat untuk mencari uang. Pelayanan bukan untuk dijadikan sebagai profesi karena tidak mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Kalau menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang yang melayani Tuhan, karena di sana ada harta yang akan dia dapatkan.
Karena di sana ada uang yang dapat dia akan dapatkan. Rasul Paulus berkata, aku memiliki harta dalam bejana tanah liat. Aku memiliki harta dalam kehidupanku. Pertama Rasul Paulus katakan, pelayanan adalah harta dalam bejana tanah liat. Yang kedua, apa yang maksud dengan harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat? Kita perhatikan ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ya juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kemuliaan Allah berbicara tentang kekuasaan, kekuatan Allah. Orang yang memiliki harta dalam bejana tanah liat, berarti di dalam dirinya ada kekuasaan Allah, ada kekuatan Allah. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika mereka berjalan, mereka bingung. Kan di depan laut yang harus mereka seberangi. Mereka tidak bisa berjalan karena mereka sadar, mana mungkin aku bisa melewati laut. Mana mungkin aku bisa berjalan di atas air. Lalu Musa berseru-seru minta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, hai Musa, angkat tongkatmu, belah laut itu. Aku akan menyatakan kemuliaanku kepada Firaun, kepada bangsa Mesir, kepada dunia ini. Jadi harta dalam bejana tanah liat dimaksudkan dengan hadirnya Allah dalam kehidupan seseorang. Hadirnya Allah dalam kehidupan seseorang berarti ada kekuatan, ada kuasa yang dari Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengajarkan, Yesus mengajarkan, akhiri segala doa yang kau panjatkan dengan berkata amin. Sebab ada kuasa yang akan membentuk, ada kuasa yang akan menjadikan setiap doa yang dinaikkan oleh orang yang percaya. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ada Tuhan di dalam diriku. Ada kekuasaan Tuhan di dalam diriku. Ada kekuatan Tuhan di dalam diriku. Harta juga berbicara tentang firman Tuhan. Artinya firman Tuhan harus dijunjung tinggi dalam kehidupan orang percaya. Firman Tuhan harus dihormati, dihargai oleh orang percaya. Orang percaya harus menjadi seperti yang pemazmur katakan, bagaikan rusa yang merindukan air sungai.
Bagaikan rusa yang merindukan firman Tuhan. Dengan kata lain, aku tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Aku tidak boleh damai sejahtera tanpa firman Tuhan. Aku tidak bisa hidup tenang tanpa firman Tuhan. Aku tidak bisa konsentrasi dalam kehidupan ini tanpa firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Pelayanan yang dari Tuhan merupakan harta bagi Paulus. Allah yang dia sembah merupakan harta bagi Rasul Paulus. Hargai tentang apa yang dijadikan harta oleh Rasul Paulus dalam kehidupan kita. Tinggikan dia, muliakan dia. Sebab hanya lewat dia kekuatan Allah akan ada dalam kehidupan kita. Hanya lewat Allah mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hanya lewat mujizat Allah akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seberapa jauh kita menghormati Allah, seberapa jauh kita menghargai Allah, pencipta langit dan bumi. Karena kalau kita lebih menghormati orang kaya daripada menghormati Allah. Karena kalau kita menghormati orang pintar daripada Allah. Karena kalau kita lebih menghormati orang yang punya jabatan daripada Allah. Karena kalau kita lebih menghormati orang yang punya pangkat daripada Allah. Tahukah? Ingat firman Tuhan. Segala kekuasaan di bumi ini akan tunduk kepada Dia. Allah meletakkan segala sesuatunya di bawah kaki Kristus. Hormati Allah lebih daripada segala manusia yang ada di dalam bumi ini. Tetapi tetap tempatkan diri ketika kita menghormati sesama. Kita adalah bait roh Allah. Jangan biasakan ketika kita berselamat, kita tundukkan kepala. Hargai diri kita sendiri. Di dalam diri kita ada Allah. Ketika selamat, lihat orang yang kita salami. Lihat wajahnya. Supaya ada kontak. Supaya ada harga diri yang terpelihara dalam kehidupan kita. Hormati orang lain bukan dengan bertunduk-tunduk. Hargai orang lain dengan cara berbicara dengan sopan. Berbicara dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang tidak merusak orang lain. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kemudian kita lanjutkan. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Rasul Paulus katakan, aku adalah bejana tanah liat, tetapi di dalam diriku ada pelayanan yang Allah berikan. Di dalam diriku ada Allah untuk apa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Dengan kata lain, tidak ada kekuatan dalam bejana tanah liat. Tidak ada kekuatan dalam kehidupan kita.
tidak kekuatan dalam tubuh jasmani kita. Hanya karena ada Allah. Hanya karena ada firman, maka kekuatan Allah itu nyatakan dalam kehidupan kita. Sebab itu, seringkali saya katakan, hormati Allah ketika mendengarkan firman Tuhan. Konsentrasi penuh terhadap pemberitaan firman Tuhan. Pusatkan dirimu. Dan sering-seringlah berkata, haleluya, puji Tuhan, amin, terhadap firman yang didengarkan. Itu merupakan respon kita dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kekuatan yang Allah, kekuatan yang dari Allah hadir dalam kehidupan kita. Supaya kekuatan yang dari Allah bekerja dalam kehidupan kita. Firman Allah katakan, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Artinya begitu banyak kekuatan yang akan kita dapatkan. Begitu banyak kekuatan yang akan terus kita lakukan dalam kehidupan ini. Hanya karena Allah dan firman-Nya ada dalam kehidupan kita. Tanpa Allah tidak ada kekuatan dalam diri kita. Kembali saya tegaskan. Bejana tahliah, tubuh lahiriah kita akan mengalami kerusakan, akan mengalami kehancuran. Tetapi harta yang ada di dalam tubuh ini harus kita pelihara, harus kita hormati. Rasul Paulus katakan, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tahliah supaya nyata. Artinya Allah yang kita sembah adalah Allah yang real, ada. Seperti Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Musa katakan kepada bangsa Israel bahwa aku adalah Yahweh. Aku ada menjadi dan bekerja. Aku ada dalam kehidupan umatku. Israel menjadi umatku. Dan aku bekerja dalam kehidupan umatku. Dan firman yang baru kita baca, bahwa harta ini kami punya dalam bejana tahliah supaya nyata kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Hanya dari Allah kita mempunyai kekuatan. Hanya dari Allah kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Tidak ada pribadi yang bisa memberi kekuatan kepada bejana tanah liat yang lainnya. Hanya Tuhan yang dapat memberi kekuatan. Namun pada saat ini orang berupaya menjadi orang kuat. Dengan cara apa? Mereka berpikir dengan uang saya akan memiliki kekuatan. Mereka mengejar uang, mengejar harta supaya menjadi kuat dalam pergaulan dengan masyarakat. Supaya dilihat orang memiliki kekuatan. Tetapi kekuatan yang berasal dari uang akan hancur dan lenyap. Ada orang yang mengejar kekuatan lewat jabatan. Dia berpikir dengan adanya jabatan yang kumiliki, aku akan menjadi orang kuat. Sehingga mereka rela mengorbankan uang bermiliar-miliar untuk menjadi orang kuat. Ternyata tidak jadi orang kuat. Uang habis dan lenyap. Ada orang yang mengejar supaya memiliki kekuatan dengan gelar akademik.
Gelarnya panjang sekali, supaya orang lain berkata, dia orang kuat. Ada orang yang menjalani kekuatan dengan cara mendekati orang-orang kuat. Kalau ada orang kuat datang, dia berupaya untuk difoto dengan orang kuat, supaya dia dilihat dekat dengan orang kuat. Tetapi Alkitab, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau ingin memiliki kekuatan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan ini, hanya satu, yaitu Tuhan. Dialah sumber kekuatan bagi kehidupan orang-orang percaya. Dialah yang memberi kekuatan kepada orang-orang percaya. Selalu dan selalu akan saya katakan, hormatilah Allah di mana kita berada. Harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat yang 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami ditindas, namun tidak terjepit. Karena apa? Ada kekuatan yang daripada Tuhan. Penindasan terjadi bukan hanya antara orang yang dikenal dan yang tidak dikenal, tetapi dalam keluarga pun bisa terjadi penindasan. Orang tua bisa menindas anak, anak bisa menindas orang tua. Tetapi selama ada harta dalam bejana tanah liat, selama ada harta di dalam dirimu, sekalipun engkau ditindas, engkau tidak akan mengalami satu goncangan dalam kehidupanmu, karena kekuatan yang dari Allah. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Seorang rasul yang besar dan terhormat pernah mengatakan, kami kehabisan akal. Artinya Rasul Paulus tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Namun Rasul Paulus katakan, namun kami tidak putus asa. Kadang-kadang manusia banyak akalnya, tetapi cepat putus asa karena permasalahan hidup. Sehingga ada permasalahan hidup sedikit saja, putus asa dan meninggalkan Tuhan. Tapi Rasul Paulus katakan, kami habis akal namun tidak putus asa. Karena apa? Ada harta dan bencana tanah liat. Jangan menjadi orang yang putus asa. Sebab orang yang takut akan Tuhan memiliki hikmat ilahi di dalam dirinya, akan banyak akalnya. Yesus katakan, cerdiklah seperti ular, tulus seperti burung merpati. Rasul Paulus katakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Berapa kali dia dibunuh? Berapa kali dia dianiaya? Berapa kali dia digerar?
Berapa kali dia mengalami kesakitan karena siksaan. Tetapi Rasul Paulus katakan, namun tidak ditinggalkan. Artinya dalam penganiayaan pun Allah hadir dalam kehidupan orang percaya. Dalam kesusahan apapun Allah hadir dalam kehidupan orang percaya. Dalam kesengsaraan apapun Allah hadir dalam kehidupan orang percaya. Ketika orang lain menindas, Allah hadir dalam kehidupan orang percaya. Ketika kehidupannya dijepit oleh orang-orang lain, Allah hadir dalam kehidupan orang percaya. Ketika banyak masalah dalam kehidupan orang percaya tidak akan putus asa karena Allah hadir dalam kehidupan orang percaya. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Bukan hanya manusia yang harus dihadapi, tetapi kekuatan Allah. Berapa kali dia mengalami karam kapal, namun tidak mengalami kematian. Karena apa? Allah hadir dalam kehidupannya. 2 Korintus pasal 11. Demikian dikatakan dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 28. 23 bagian B. Aku lebih banyak berjeriolah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesal orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berderi lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat Tuhan. Betapa banyak permasalahan yang Rasul Paulus, karena ada Tuhan di dalam dirinya, karena dia menjalankan pelayanan yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi dalam segala sesuatu yang dia hadapi, dia katakan, aku tidak berputus asa, aku kuat menanggung segala perkara, karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku, sehingga aku bisa menanggung segala perkara. Itu yang Rasul Paulus katakan. Dia pernah sakit, dia pernah mengalami suatu kesakitan yang luar biasa, tetapi ada kekuatan di dalam diri Rasul Paulus. Ada Allah yang memberi kekuatan. Ada Allah yang merupakan sumber kekuatan baginya. Sekalipun Rasul Paulus mengalami kesusahan, ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan, dan ayat-ayat yang baru kita baca, Rasul Paulus tetap melayani Tuhan. Rasul Paulus tetap mengutamakan Tuhan yang ada di dalam dirinya. Demikian dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 35. Kita baca dari kata tetapi. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera,
bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Inilah yang dihadapi oleh orang percaya pada saat itu. Mengapa mereka tidak meninggalkan Tuhan? Karena ada kekuatan dalam diri mereka. Mengapa mereka tidak meninggalkan Tuhan? Sebab Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka. Sekalipun fisik mereka mengalami suatu kehancuran, namun mereka tetap beriman kepada Tuhan. Mereka tetap mempercayai Tuhan. Mereka tetap mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, biarkan Dia menjadi Tuhan yang bebas bergerak mengatur kehidupan kita. Jangan menjadikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai Tuhan yang kita perbudak. Artinya, biar kehendakku yang jadi, bukan kehendak Tuhan. Jadilah hamba bagi Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, lakukanlah semuanya itu. Maka kekuatan Allah itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang masih dalam nama Yesus Kristus, Rasul Paulus katakan, tetapi harta ini kami punya dalam bencana Tuhan kalian, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dengan kata lain, kita adalah bejana tanah liat. Yesus Allah harus selalu hadir dalam kehidupan kita. Harus selalu ada. Hati harus dikuasai oleh Allah dan firman-Nya. Ketika seseorang mempraktikkan firman Allah, itu juga dapat disebut pelayanan seseorang kepada Tuhan. Ketika Allah hadir dalam diri seseorang, ketika seseorang melakukan pekerjaan Tuhan, maka di sana ada kekuatan Allah yang melimpah-limpah. Oleh sebab itu, sadar bahwa kita adalah tanah liat yang akan cepat rusak dan hancur. Tetapi kalau ada Allah dalam kehidupan kita, kalau ada firman, kalau ada sikap yang terus mendengar dan melakukan firman Allah, kekuatan Allah hadir dalam kehidupan kita. Siapapun dan keadaan apapun yang akan merusak kehidupan kita, kita tidak akan menjadi orang stres. Kita tidak akan menjadi orang bingung. Sebab ada Allah yang mengendalikan kehidupan kita lewat kekuatannya. Sekian firman Tuhan. Hamba berdoa bagi kami semuanya yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba deklarasikan mereka akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Amin. Sebab ada Allah di dalam diri mereka, ada firman dalam kehidupan mereka. Amin. Ada kehidupan yang selalu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Jadikan kami senantiasa kuat di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima damai sejahtera anugerah berkat yang dari Allah. Kita kasih dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.